PP Perbasi menargetkan Indonesia berada di posisi 8 besar pada Piala Asia FIBA 2021. Posisi ini bisa membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia FIBA 2023. Dalam upaya mewujudkan target ini, PP Perbasi akan mengirim punggawa timnas training camp ke Amerika. TC digelar mulai 30 Oktober dengan membawa serta 12 pemain plus 2 pemain nasional yang berkiprah di luar negeri di bawah asuhan pelatih Raiko Toroman. Arki Dikani Wisnu dan kawan-kawan akan berada di Amerika sebelum bertolak menuju Lebanon untuk berlaga dalam kualifikasi Piala Asia FIBA Zona Asia Oseania. Adapun Amerika dipilih karena prosedur karantina yang relatif longgar, sehingga waktu bisa dimaksimalkan untuk berlatih dan uji coba dengan klub lokal. Ketika kita masuk 8 besar, maka kita bisa bertanding dengan bangga. Kalau mengenai nanti hasil, kita nggak tahu. Di lapangan kita lihat Tokyo Olimpik juga banyak bulan-bulan, jadi kita nggak tahu. Kita hanya berbuat sebaik-baiknya, bekerja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pasti tujuan kita sudah ada, jelas. Tinggal sekarang kita bekerja sekeras-keras dan sebaik-baiknya. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh Indonesia untuk bisa berlaga di Piala Dunia FIBA. Selain jalur kualifikasi, Indonesia juga bisa lolos jika mampu berada di posisi 8 Asia. Inilah yang terus diupayakan PP Perbasi agar tidak hanya sekedar menjadi tuan rumah, tapi juga ikut ambil bagian. Tim Liputan Kompas TV. Halo Jacqueline, Kodensu nih. Atlet basket Denny Sumargo melelang jersey miliknya untuk membantu kesembuhan mantan atlet basket putri nasional Jacqueline Ibo yang mengidap penyakit paru-paru. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram pribadi milik Denny Sumargo @sumargodenny. Jersey yang dilelang merupakan jersey All-Star tahun 2003 yang dipakainya saat mendapat prestasi juara Slam Dunk. Dari banyaknya penawaran, lelang jatuh ke pengusaha bernama Daniel Z di akun @mistercuanisasi dengan harga tertinggi Rp212.012.012. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir diketahui pernah menjenguk Jacqueline Ibo di rumahnya di Desa Hobong, kawasan Danau Sentani. Erick Thohir bahkan mengatakan akan menjamin pengobatan mantan pebasket putri nasional asal Papua itu agar pulih dari penyakit radang paru-paru. Jacqueline nanti kita akan ke rumah sakit ya, Jack ya. Siap. Fokus di rumah sakit. Ya, nanti kalau biaya ada Tuhan nanti, nggak tahu dari mana ya. Ya, pokoknya jangan pikirin biaya, oke? Nanti pokoknya dibantu ya untuk Jacqueline ya. Jacqueline Ibo merupakan pemain basket kelahiran Jayapura 25 November 1990. Memiliki tinggi 177 cm dan memiliki banyak prestasi, Jacqueline menjadi panutan dalam timnas basket putri Indonesia. Ia pernah dianugerahi Sportsmanship Award, Defensive Player of the Year WNBL, hingga MVP atau Most Valuable Players pertama di WNBL pada 2012. Kini setahun sudah lebih, Jacqueline Ibo menderita sakit paru-paru sehingga mengalami penurunan berat badan yang drastis. Menggelar pemusatan latihan di Baskara Arena Manyar, Surabaya sejak 10 Oktober lalu, para pemain tim nasional futsal Indonesia terus mengasah permainan mulai fisik hingga taktikal. Diakui oleh pelatih timnas futsal Kensuke Takahashi, dengan waktu persiapan yang terbatas dan jadwal pelaksanaan AFF Championship 2021 di Thailand yang semakin dekat yakni pada 8 November mendatang, dirinya terus melakukan persiapan yang matang. Sementara itu, pelatih asal Jepang ini menilai para pemainnya sudah menunjukkan peningkatan. Dalam pemusatan latihan ini, timnas futsal tidak akan mengagendakan uji coba, namun akan dimaksimalkan TC dengan berlatih internal. Perguruan silat ternama Persaudaraan Setia Hati Ternate akan menggelar kejuaraan dunia pencaksilat 28 hingga 30 Oktober di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, Jakarta. Agenda nasional 5 tahunan PSHT ini untuk pertama kalinya mengundang 12 negara diantaranya Amerika, Belanda, Australia, hingga Malaysia. Sementara dari dalam negeri, 34 kontingen dari 28 provinsi akan ambil bagian. Dan total akan ada lebih dari 350 atlet yang akan bertanding dalam 16 nomor tarung dan 6 nomor seni.
Sementara dari dalam negeri, 34 kontingen dari 28 provinsi akan ambil bagian, dan total akan ada lebih dari 350 atlet yang akan bertanding dalam 16 nomor tarung dan 6 nomor seni. PSHT merupakan salah satu lumbung penghasil atlet pelatnas. Setidaknya saat ini ada 6 pelatih PSHT yang menjadi atlet pelatnas, termasuk peraih emas Asian Games Puspa Arumsari. Ajang ini juga menjadi ajang pencarian atlet potensial untuk pelatnas. Jadi ini hasil-hasil dari juara tiap-tiap provinsi nanti, ini kan pertandingan antar provinsi. Peserta tidak bisa antar cabang lagi karena kita ada di 227 cabang seluruh Indonesia. Dan mereka sudah seleksi di provinsi, hasil dari provinsi dipertandingkan di sini. Ini dalam rangka seleksi, dalam rangka menyiapkan untuk menghadapi PON yang akan datang dan juga menyiapkan kader-kader atlet yang akan datang. Kejuaraan dunia pencaksilat PSHT digelar secara langsung dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dan rencananya akan dibuka oleh Menpora Zainuddin Amali pada Rabu malam. Mewakili Sumatera di kejuaraan nasional Liga Top Skor, tim sepak bola SONS di final menghadapi tim SRA Madiun Jawa Timur. Dalam pertandingan itu, tim SONS Palembang sempat mengimbangi permainan SRA Madiun. Sayang dalam babak normal anak asuh Fauzi Toldo tidak mampu mencetak gol. Pada adu penalti, keberuntungan belum ada pada tim SONS Palembang. Salah satu pemainnya gagal menunaikan tugas. Hasilnya tim SONS Palembang kalah 4-5. Meski gagal jadi juara, performa tim SONS Palembang sudah melampaui target. Mereka mampu tampil baik dan mengimbangi permainan kontestan lain. Secara umum dan memang anak-anak menunjukkan memang dia punya kemampuan ingin juara. Jadi semangat inginnya anak-anak memang kelihatan. Dan namanya diadu finalkan cuma keberuntungan aja Pak. Di tim yang terbaik. Tim dari awal pengisian tidak pernah kalah sampai di semifinal tidak kalah. Di final kita kalah dengan adu penalti. Jadi nasib belum bisa menentukan. Selama mengikuti kejurnas, tim SONS Palembang mencatat rekor tidak terkalahkan dari penyisihan grup hingga semifinal.